Ya, teman-teman, hari ini tanggal 31 bulan 12 ya. Mari kita update lagi emiten punya teman-teman ya. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung update ke emitennya ya. Dan bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu dan saya ucapkan terima kasih ya. Selama ini sudah mendukung channel ini ya, dari mulai saham gocap menjadi update saham, sekarang sudah berjalan beberapa hari ya teman-teman ya. Dan ini tidak lain dan tidak bukan untuk rekomendasi saham dan tidak ada kelas juga ya untuk informasi terbarunya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan super thanks ya. Terima kasih yang telah memberikan like, nge-share video, terus nge-subscribe juga terima kasih. Tanpa teman-teman semuanya channel ini tidak akan berkembang dan channel ini dan video ini tidak menjadi bermanfaat ya. Jadi adanya kebermanfaatan itu karena ada teman-teman. Jadi semuanya saling keterkaitan teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semangat ya untuk tahun yang baru ya, tahun 2025. Terima kasih juga atas doanya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga diberikan hal yang sama dan digantikan 10 kali lipat. Baik, kita langsung update saham BBNI ya. BBNI itu harga wajarnya 6.200 dan saya menarikkan ke angka 5.700. Kenapa 5.700? Karena di sini ada si kepala merah sempat sekali ketembus sama si ini si shadownya, tapi tidak saya cabut. Kenapa? Karena baru tersentuh sama shadow. Dan untuk bandarnya teman-teman perhatikan, bandar lokal cenderung ngejual sama bandar foreign per tanggal 30 Desember. Perhatikan yang ngejual siapa, ada BK, ada ZP, ada AK, ada BB ya. Yang ngambil itu foreign ya. Untuk foreign yang ngebuangnya si BK, si ZP, si AK, si BB. Tapi si EU sudah mulai ngambil lagi teman-teman ya. Si KZ juga sudah mulai ngambil lagi. Nah ini pertanda baik teman-teman, kalau YU sudah kajian juga sudah ngambil perannya, berarti sementara ini gitu ya, mereka membuang tapi ada yang nerima teman-teman ya. Kita untuk domestik kita lihat ada si MI, YP, KZ yang ngebuang ya, tapi si HP sama si PP sudah mulai beli, si DR, si NI, si X sudah mulai beli, dan beberapa teman-teman kita juga sudah mulai beli ya. Di mana ada pembuangan, di situ pasti ada penerimaan dan tidak sekonyong-konyongnya si bandar itu ngebuang kalau tidak ada yang menerima, karena si bandar sudah tahu mana tahanan, di sebelah mana tahanan kanan atau kirinya, karena pasangan bandar pasti tahu, oh saya pasang 1.000 kenapa jadi 1.200. Nah 200 itu pasti pasangan yang lain gitu kan, makanya dihajar 200. Sebelah kiri juga seperti itu. Oh ini saya biasanya nahan cuma 1.200, kok jadi 2.000 langsung dihajar beng teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman cara istilahnya bandar mengetahui, karena mereka itu saling pemasang-masang itu harus tahu teman-teman ya. Maka teman-teman kita itu sudah ada yang belajar untuk pengkodean angka teman-teman. Mungkin kalau di saham Goto ataupun di saham apa ya dulu ya, Humi, saya pernah memperlihatkan Humi itu ketika dia berada di level 60 sama 80.000 lot teman-teman. Nah biasanya kalau udah 64.000, 80.000 biasanya suka naik tuh teman-teman. Waktu Humi pertama kali dia listing itu beberapa bulan, nah, saya suka sampai ke 2 bulan saya teman-teman memperhatikan pergerakan daripada Humi. Kalau ke sini saya tidak memperhatikan lagi karena saya sudah cukup lah sebelum belajar untuk itu. Nah kembali lagi ke BBNI teman-teman. Jadi untuk BBNI sementara ini dalam masa downtrend teman-teman ya. Kemarin ada kenaikan hanya sementara karena ada pengambilan daripada bandar lokalnya sedikit ya, tapi bandar foreign ngambil. Kemarin kan udah 4 hari, wah udah 4 hari sih gak diambil, ternyata dibuang. Tapi pembuangan tidak terlalu banyak teman-teman ya. Target penurunan angka di angka 4.200, sini ada seekor merah dan satu lagi di angka 4.090 teman-teman ya. Mudah-mudahan dikasih ke angka 4.090. Kenapa? Karena di sini untuk menjemput PR-nya. Andaikan dia ke sini jangan khawatir teman-teman. Ini BBNI teman-teman. Ini BBNI. Semakin bawah semakin banyak yang nerima ya. Makanya nanti ketika sudah yang nerima sudah saya udah habis duitnya, baru teman-teman bandar foreign sudah mulai memaafkan, ya udahlah saya jual dulu sedikit si bandar lokal ataupun foreign juga sudah ngambil sedikit teman-teman ya. Nah mungkin seperti itu teman-teman yang bisa dilakukan oleh seorang bandar ya. Jadi untuk sementara ini masih dalam posisi downtrend, lebih baik nanti tunggu teman-teman itu MA10 nya di bawah kandang. Nah kemarin udah sempat ya di sini ya di 4.900, ternyata dijebloskan lagi ke bawah. Itulah teman-teman yang namanya bandar itu punya hukum bebas teman-teman ya.
mau naikin kayak mau enggak kayak terserah saya gitu ya. Udah di MA 10 kayak udah di MA 20 kayak terserah saya. Nah itulah yang tidak dicegah teman-teman dari seorang bandar gitu. Retailnya guys silahkan aja kalau bisa, ditahan aja malah makin merosot gitu kan, dimakan malah semakin naik gitu kan. Nah itulah kehebatan seorang bandar ya. Kita MA 10 sebagai titik teman-teman, titik untuk pengambilan aja teman. Modal saya kalau contohnya ngambil di sini, maka saya akan tunggu 20% ke bawah. Andaikan belum 20% ke bawah saya tidak akan ambil teman-teman. Karena kecenderungan kan naik sekitar 20% ataupun istilah kalau ini kan saham-saham yang gede gini kan naiknya cuma 20%, artinya tinggal 10%, 50% mungkin bisa langsung ambil lagi teman-teman. Di sini berapa persen nih? Contohnya kalau saya ngambil kan kenaikan segitu teman-teman. 19%, artinya kelas ini harus siap ngambil saya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Ini juga sudah mulai penurunan berapa persen nih? Kalau ke arah ini udah 30%, udah waktunya up di sini teman-teman ya. Misalkan dia ke arah 4100 4090, itulah tanda-tanda biasanya untuk 30%-an teman-teman ya. 30% biasanya suka di up dikit ya, bisa ke arah sini teman-teman ke 4400 ataupun ke arah 4700 ya untuk kenaikan sementaranya. Tetap kalau target saya itu untuk BBN ini di 5700, lebih rendah daripada harga wajarnya target saya itu ya. Ya kalau mau teman-teman ke 6000 ya tinggal bersahabat dengan waktu aja, pasti kejemput kok teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BBNI seperti itu ya, jadi masih ada pembuangan daripada Banaloka dan Poren, cenderung dia dibuang dulu. Tunggu aja MA 10-nya di bawah candle ataupun nanti tunggu di 4249 untuk area pantulannya apakah matu atau tidak. Kalau dia jeblos berarti dia harus nunggu lagi di 4090-nya. Untuk BBNI seperti itu. Lanjut ke Goto. Nah, Goto teman-teman per kemarin ya di sini sudah dicabut ini Goto ya. 69-nya sudah ke sentuh teman-teman untuk Goto ini ya. Nah, ini untuk kenaikannya teman-teman perhatikan di angka 72. Kalau teman-teman ini apakah ini kenaikan sementara? Karena menurut saya ini MA 10-nya masih menembus candle aja teman-teman, belum di angka MA 10-nya di bawah candle, jadi masih menembus teman-teman ya. Tetapi walaupun masih menembus, perhatikan daripada bandar lokalnya sudah ngambil. Kita cek di sini bandar lokal siapa? Ada si BB ngambil lagi 29,3 juta lot. Bayangin aja sekarang bandar itu sudah ngambil kelebihannya ya sekitar 16 juta lot, dan BB sendiri ngambil 29,3 juta lot teman-teman. Itu bukan perkara yang sedikit teman-teman ya untuk di harga 69-nya. Jadi mereka mau jualan di harga berapa gitu kan, intinya seperti itu. Apakah BB ini bagian daripada emitennya saya tidak tahu. Yang penting BB akumulasi terus gitu aja teman-teman. Suka saya ceritakan bahwa BB itu dari mulai dia di harga 50 ya teman-teman, dia sudah akumulasi teman-teman ya. Terus untuk Poren, perhatikan Poren. Poren udah masuk CEU teman-teman, walaupun ada pembuangan daripada bandar Porennya. AYZ, PA, KRL, GR, BK gitu sudah mulai ngebuang, tapi YU sudah masuk sekitar 1,7 juta lot. Ini belum cukup teman-teman ya, karena BK juga kalau ngambil, kalau pingin memaaf harga ya tidak akan sedikit, tidak akan 1 juta atau 2 juta teman-teman ya. Kecenderungan ini keinginan dari seorang bandar untuk memaaf harga lagi biar lebih tinggi lagi harganya. Target masih di 88 teman-teman, tidak akan saya cabut di 88-nya. Karena memang target saya ke sini teman-teman ya. Ini target sementara untuk tujuannya untuk dilewatin saja. Di sini saya tidak punya target untuk kenaikannya sampai area sini teman-teman ya, tidak ada punya target kenaikan. Maka saya akan nunggu konfirmasi daripada candle-candle yang akan datang. Seperti biasa teman-teman, saya tidak akan memperdulikan naik besok atau tidak. Yang saya pedulikan adalah ke arah naiknya ke arah mana dan penurunan ke arah mana. Kenapa? Karena di situ kita akan melakukan strateginya teman-teman. Saya tidak akan menjadi dukun besok naik, besok turun, tidak. Tapi saya akan memastikan kepada teman-teman di mana arah kenaikannya, di mana arah penurunannya. Kalau kenaikan oke lah teman-teman, oke lah saya sudah untung sekitar 5-10%, mau take profit itu terserah teman-teman gitu kan. Oke saya kurang katanya, saya mau ngambil di 12% atau enggak di 20%-nya, itu juga terserah teman-teman. Tapi ketika teman-teman ke bawah harus memberikan strateginya apa? Apakah strategi cut loss? Apakah strategi average atau strategi biarkan? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, kenapa kita harus mengetahui batas atas sama batas bawah ataupun kenaikannya ke arah mana dan penurunan ke arah mana untuk menentukan seperti itu teman-teman ya. Jadi kita sudah tahu arahnya. Ketika kita ngambil keputusan untuk ngambil di harga sekarang, teman-teman sudah tahu arah ke atasnya kemana.
Oke, katanya ke sini saya ngambil 2-3%, udah cabut aja lumayan gitu kan. Nanti ngambil lagi kalau di bawah. Karena saya kemungkinan akan ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi ketika dia langsung dibawa ke bawah lagi, teman-teman ke arah sini nih 61-nya, bisa jadi teman-teman punya ini saya belum bisa average. Kenapa? EMA 10-nya masih berada di atas candle. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini juga si EMA 10 sebenarnya masih menuju ke bawah, teman, sudah cuma kehalangin aja sama candle gitu ya. Jadi nggak kelihatan. Jadi walaupun si bandar lokal, si bandar foreign itu jualan, tapi tetap bandar foreign itu masih ada di dalam. Ini mungkin baru 1/4-nya teman-teman yang mereka jual, karena kecenderungan seperti ini teman-teman. Ketika dia ngambil pasti akan ngejual teman-teman, ngejual pelan-pelan sampai ke setengahnya baru dia ngambil lagi. Nah makanya juga mau dijual pelan-pelan mungkin pas setengah lagi ngambil lagi. Karena kecenderungan seorang foreign seperti itu teman-teman. Mereka itu bukan orang investasi teman-teman untuk si foreign itu ya. Mereka cenderung beli untuk dijual, Mereka ingin jual beli teman-teman. Mereka namanya juga beli saham teman-teman, bukan investasi di sini teman-teman. Mereka sengaja beli per tahun. Jadi 1 tahun ini dari mulai Januari, mungkin Januari atau Februari beli sampai pertengahan. Ketika ada pembagian dividen baru setelah itu jualan. Kemarin aja kan si bandar foreign aja kan jualan sekitar bulan Septemberan kan, September jualan sampai Desember, sampai detik sekarang foreign masih jualan. Bayangin aja. Makanya nanti ketika bulan Januari Februari oke, kita akan lanjut lagi. Teman-teman yang sudah beli di bawah selamat nanti ketika ada kenaikan gitu ya. Apalagi Goto ini sangat disayangin sama foreign. Maka Januari atau Februari mungkin si foreign ini akan masuk lagi ke si Goto ini teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu, seperti yang sudah gitu. Kalau dulu saya tidak direkam, kalau sekarang kita rekam teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu ya. Oh ternyata September ini si foreign sudah jualan teman-teman. Oh gitu. Nanti Januari lihat deh iklim investasi di Indonesia bagaimana gitu kan. Ya mudah-mudahan sih ada pernyataan dari seorang petinggi yang bisa memberikan kepercayaan kepada bursa kita gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Goto sebenarnya lagi diambil sama bandar foreignnya. Cuman hati-hati tetap, saya pingin ke angka 59 teman, enggak ke angka sini nih 61. Saya pinginnya ke arah sini ya. Ataupun kalau kenaikan sih udah ketentu di sini teman-teman, ke 72 sama 88 ada target saya 88. Kalau tahun ini tidak tersalurkan ya mudah-mudahan tahun 2025 awal lah, atau enggak kedua lah. Mudah-mudahan bisa ke 88 teman-teman. Investasi itu teman-teman harus dilaksanakan dengan riang gembira. Jangan cemberut, sudah merah cemberut lagi. Gimana itu cerita? Atau makin mumet teman-teman. Udah merah ya biasa nih merah teman-teman ya. Portofolio merah mah jangan teman-teman ketika portofolio merah teman-teman ngamuk-ngamuk gitu kan. Tapi ketika hijau panik juga gitu kan. Banyak yang begitu teman-teman. Jadi ketika dia merah santai, tapi ketika hijau panik, jual jangan, banyak teman-teman yang begitu. Jadi ada yang tenang karena sudah biasa dengan istilahnya merah, artinya dia tenang. Tapi ketika hijau karena belum terbiasa dengan hijau, maka dia panik langsung jual teman-teman. Seperti itu teman-teman. Makanya tentukan target teman-teman. Tentukan target arah kenaikan seperti apa ya. Oke teman-teman, untuk Goto seperti itu ya. Jadi masih dalam, walaupun bandar foreign jualan, tapi masih dalam kondisi dia tidak membuang terlalu banyak, hanya 1/4-nya mungkin gitu ya. Tapi untuk bandar foreign, bandar lokal cenderung si BB terus ngambil. Jadi ini diupayakan si BB ini emang luar biasa untuk pengambilannya di Goto ini ya. Dan tenang aja teman-teman, Goto itu disayang sama asing kok. Pasti asing masuk lagi ya. Setelah saham 50 perak juga kan, akhirnya di up kan sampai ke 80 kan. Nah, lumayan kan 30 tuh, bayangin aja. Teman-teman kemarin yang setia di di harga 50 berapa nih keuntungannya? 30 berapa persen? 60% kan. Nah sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman bersahabat dengan waktu, bersahabat dengan kesabaran, sudah dapat 60% tuh. Coba kalau teman-teman istilahnya kemarin istilahnya bersabar dan bersahabat dengan waktu teman-teman ya, jadi hasilnya juga ada gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk Goto dan BBNI. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten berikutnya ya. Mungkin sebentar lagi kita akan menyambut tahun yang baru ya, tahun 2025. Mungkin kalau tidak sempat sekarang ya kita pagi-pagi ya. Oke, selamat menikmati tahun yang baru teman-teman, walaupun tinggal sebentar lagi. Salam hangat teruntuk keluarga di rumah dan ciao.